Sementara itu, pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Tuntaskan! Hentikan pemutihan sejarah. Hentikan! Dengarkan suara korban. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irvani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Jadi tentu ini memang sesuatu yang sangat penting. Pemirsa, suasana rapat kerja maksud kami antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, saya pas kejadian itu juga MYST Wijayanti, berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima semua. Ini pemerintah Jepang. Kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Ya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya mengakui. Iya. Itu saya yang mengakui. Kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Topan Obaja Ginting Kadis PUPR Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Dalam rumah tersebut, pemirsa, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan senjata api. Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, penyidik KPK menggeledah rumah Topan Ginting yang berada di Kompleks Perumahan Mewah Royal Sumatera Kota Medan, Sumatera Utara. Penyidik keluar sekitar pukul 17 setelah menggeledah rumah tersangka Topan Ginting selama 7 jam. Dari penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak, dan 1 tas jinjing.
Selain menyita dokumen, penyidik KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 senjata api beserta peluru dari rumah pribadi Topan Ginting. KPK akan menyelidiki kepemilikan senjata api tersebut. Sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang mendukung penanganan perkara ini. Topan Ginting merupakan satu dari 5 orang tersangka dugaan suap proyek perbaikan jalan bernilai 231,8 miliar rupiah yang terjaring operasi tangkap tangan KPK. Topan merupakan Kadis PUPR yang dilantik Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker Pendidikan Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan tersebut di mana Luhut kabarkan melalui media sosial Instagramnya. Meski tak menjelaskan secara rinci kapan dan di mana mereka bertemu, namun Luhut menyebut pertemuan yang berlangsung 1 jam ini dilakukan usai menghadiri agenda kerja. Pada pertemuan tersebut, Jokowi yang belum sepenuhnya pulih dan didampingi Iriana menyambut Luhut dan istri dengan hangat. Bahkan di medsosnya pemirsa, Luhut sempat mengaku sedih karena masih ada saja pihak yang melupakan jasa Jokowi. Sebelum berpamitan, Luhut dan istri juga mendoakan secara khusus untuk kesembuhan Jokowi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan video musik yang berjudul Save Our World. Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam lagu mengenai harapan, kesadaran lingkungan hingga tugas manusia untuk melindungi bumi.
cinta kalian, juga semangatnya untuk menyelamatkan bumi. Lagu Save Our World diciptakan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan berkolaborasi dengan 35 artis Indonesia lintas generasi. Mulai dari Yuni Shara, Joy Tobing, Sandi Sandoro, Tantri Kotak, Vina Panduwinata, Seiko G, dan artis lainnya.